guys. Nah, di video sebelumnya aku kan udah pernah bahas tuh tentang aplikasi komik terbaik yang khusus aku rekomendasikan buat kamu. Untuk di video kali ini, kita akan mereview apakah aplikasi-aplikasi tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Terus, seberapa banyakkah kekurangan dari aplikasi itu dan seberapa banyak kelebihan dari aplikasi itu. Nonton video ini sampai akhir, jangan di skip agar kamu tidak ketinggalan informasinya. Oh ya teman-teman, review aplikasi yang aku lakukan saat ini tidak luput dan tidak kurang hanya sebatas pengetahuan aku saja. Jadi, kalau aku memiliki banyak kekurangan tentang review ini, teman-teman silahkan tinggalkan komen di bawah ini. Dan pastinya tidak ada maksud tertentu untuk menjatuhkan kedua belah pihak masing-masing. Yang pertama yang akan kita bahas adalah aplikasi Kakopet. Aplikasi Kakopet ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, kita akan bahas kelebihannya dahulu. Kelebihan dari aplikasi Kakopet ini yang pertama, memiliki tampilan yang menarik. Yang kedua, komik Korea original. Jadi, komik-komik yang ada di aplikasi Kakopet ini sangat original karena diadaptasi langsung dari Korea tentunya. Lalu, yang ketiga, memiliki alur yang jelas. Keempat, tempat berkumpulnya para cogan. Kelima, update setiap minggu. Jadi kamu itu tidak perlu nungguin komik ini update selama 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, dan seterusnya. Karena komik-komik yang ada di aplikasi ini update-nya setiap minggu. Lalu yang terakhir adalah akan buat kamu pameran tentunya. Komik-komik yang ada di aplikasi ini sangat menarik untuk dibaca. Nah, itu tadi kelebihan dari aplikasi Kakopet. Lalu kekurangannya apa saja? Yuk, disimak. Yang pertama, lama mengumpulkan poin. Kecuali kamu ngeluarin budget untuk beli poin-poin itu. Lalu yang kedua, episode gratis terbatas. Itu tadi teman-teman review tentang kekurangan dan kelebihan aplikasi Kakopet. Kemudian ada webtoon. Webtoon juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, kita simak kelebihannya dulu ya. Yang pertama, mudah diakses. Lalu yang kedua, memiliki pilihan genre yang cukup banyak. Kemudian yang terakhir, cara download hanya sekali. Maksudnya, kalau kamu sudah pernah mengunduh komik di aplikasi webtoon ini, kamu tidak akan bisa lagi mengunduh untuk yang kedua kalinya. Jadi, kamu tidak perlu bingung lagi apakah cerita ini sudah pernah kamu unduh atau belum. Kamu tidak perlu bingung lagi kalau kamu ingin kembali baca cerita itu. Apakah cerita itu sudah diunduh atau belum? Bawa bagian cerita itu di setiap episode, apakah ini sudah terunduh atau belum? Kamu bisa lihat kalau komik yang kamu baca sudah terunduh atau belum. Selanjutnya tentang kekurangan dari webtoon ini. Kekurangannya tidak banyak-banyak kok. Yang pertama, komik yang bisa diunduh hanya komik resmi saja. Lalu yang kedua, waktu download terbatas. Jadi kamu hanya diberikan waktu selama 30 hari saja setelah mengunduh komik itu karena pembatasan hak cipta. Aplikasi ketiga, baca komik. Kelebihan dari baca komik ini memiliki 3 varian komik dari 3 negara. Komik apa saja? Yang pertama, manga dari Jepang. Lalu yang kedua, manhwa dari Korea. Yang ketiga, manhwa dari Mandarin. Kelebihan yang terakhir, tentu memiliki genre yang cukup banyak. Untuk kekurangannya, yang pertama, jadwal update yang panjang dan tidak menentu.
Lalu yang kedua, sebenarnya masih banyak komik-komik yang belum selesai sampai saat ini. Aplikasi keempat, Mangatun. Kelebihan dari Mangatun yaitu tempat berkumpulnya baca komik Mandarin. Lalu yang kedua, kamu bisa baca novel. Ketiga, baca novel chat story. Keempat, baca novel audiobook. Lalu yang tak kalah seru adalah di aplikasi ini kamu diberi kesempatan untuk menjadi seorang penulis. Dan yang terakhir, kamu bisa nonton anime. Lalu bagaimana dengan kekurangannya? Kekurangan dari komik-komik yang ada di Mangatun ini, sebenarnya ada beberapa komik yang memiliki alur-alur cerita yang agak berbelit-belit gimana gitu, atau gimana ya. Nah, kalau mau tahu kamu bisa baca sendiri komiknya. Dan yang terakhir, aplikasi Facebook. Aplikasi Facebook ini sudah pasti tidak asing lagi bagi teman-teman semua kan? Karena di aplikasi Facebook ini memiliki banyak sekali kelebihan. Tapi untuk review kali ini aku hanya ngasih tahu mungkin satu saja kelebihan dari Facebook ini, yaitu kamu bisa menambah banyak teman dan juga masih banyak lagi yang bisa kamu lakukan di akun Facebook itu. Lalu bagaimana dengan kekurangannya? Untuk kekurangannya sendiri, kalau masalah komik, sudah pasti komik di Facebook itu masih terbatas. Jadi jangan heran kalau ada beberapa komik yang kamu inginkan belum ada ditampilkan di akun Facebook. Nah teman-teman, review tentang kekurangan dan kelebihan dari masing-masing aplikasi yang aku sebut tadi itu hanya sebatas pengetahuan aku saja, karena sebagiannya aku udah pernah ngalamin. Jadi aku hanya bisa sampaikan ke teman-teman segitu dulu. Ke teman-teman, sampai di sini dulu review kita. Maafkan segala kekurangannya. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen di bawah ini. Sampai jumpa, bye-bye.